Suksesi di kerajaan-kerajaan Jawa memang pada sejarahnya menunjukkan berbagai versi atau model ya. Kalau yang tradisi ya biasanya menganut Rembesing Madu Trahingkusumo, jadi merupakan keturunan dari raja sebelumnya yang memerintah. Tetapi pada perkembangan sejarah di Jawa itu ternyata berbagai versi ya, mungkin juga keponakan, mungkin saja juga cucu, atau mungkin juga orang di luar dari kerabat itu sendiri. Khususnya di Puro Mangkunagaran ini juga ya tidak hanya berdasarkan urutan dari ayah, kemudian anak jadi raja, kemudian anaknya lagi. Ternyata juga ada beberapa versi yang mana mungkin juga dari luar itu, apakah keponakan, apakah itu cucu, atau mungkin juga dari kerabat yang terdekat ya. Khususnya untuk suksesi pada tahun 2021 ketika Gusti Mangku mangkat ya. Dan ini merupakan satu hal yang banyak dipertanyakan orang, siapa sesungguhnya pengganti dari Gusti Mangku IX ini, apakah putranya sendiri ataukah bukan putranya ya. Kalau kita melihat bahwa ada dua putra yang ada ya, dan kemudian juga ada calon yang lain di luar itu yang masing-masing mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Tapi di dalam hal satu rasionalitas di dalam penggantian kekuasaan itu biasanya juga merupakan hasil rembukan dari para bini sepuh, atau juga mungkin ada satu panitia tentang suksesi ini yang dibentuk untuk menentukan siapa calon sesudahnya. Nah, kalau berdasarkan dari tradisi Wahyu Keprabon, Wahyu itu sendiri memang berada pada situasi yang gaib ya. Tidak setiap orang dapat melihat, tetapi kita tahu dari tanda-tanda yang muncul ya, yang biasanya dipercaya oleh orang Jawa sebagai suatu wahyu cakraningrat ya, yang mewujud sebagai cahaya warna kebiru-biruan yang akan mendatangi siapa yang akan dipilih untuk menjadi seorang pengganti raja. Dan secara fisik juga bisa dilihat dari para kandidat yang akan menjadi raja itu biasanya juga terlihat pada raut wajahnya ya, pada raut mukanya yang bersinar ya. Yang juga itu tidak bisa dilihat oleh sembarang orang, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memberikan identifikasi. Ungkapan siapa saja bisa menjadi Mangkunegara itu kan sebuah ungkapan dari raja sendiri ya. Jadi menawarkan sungguhnya tidak ada patokan yang pasti harus keturunan kan itu. Tetapi ucapan ini ya, dari Mangkunegara sendiri, apakah itu merupakan bentuk perintah ataukah merupakan suatu bentuk yang lebih hiperbolik, artinya melulu bahasa Jawanya ya. Apakah itu justru melulu pada orang-orang yang sesungguhnya tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Karena raja itu juga merupakan kafilah Panotogomo. Jadi dia juga menjadi satu tetunggul atau orang yang memimpin di dalam bidang keagamaan. Seperti di dalam serat
Pedotomo ya, yang dituturkan misalnya mingkar mingkuring angkara akarono karenan marti siwi sinawong resmineng kidung sinuba sinu karto mreker tarto pakartine ngelmu luho tumraping wong tanah Jawa agama agemeng aji. Nah dari situ juga dapat kita lihat bahwa ya menjadi raja Panotogomo itu artinya menjadikan agama sebagai sesuatu yang aji ya, yang menjadi tuntunan bagi kehidupan baik masyarakat maupun di dalam keraton itu sendiri. Jadi ya berhubungan erat dengan berbagai kaidah-kaidah yang secara eksplisit memang tidak disebutkan sebagai pakem persyaratan untuk suksesor seorang raja atau calon raja, tapi di situ disematkan di dalam berbagai kitab atau tembang yang pada intinya juga mengajarkan bahwa raja itu harus berlaku baik ya, misalnya menjauhi molimo ya, jangan membunuh ya, jangan madat ya, minum ya, jangan mencuri, kemudian jangan main perempuan, jangan melakukan perbuatan yang hina kan itu. Kalau dilihat dari ilmu modern itu semacam track record begitu ya. Jadi calon raja itu harus mempunyai track record yang bagus, yang dalam istilah Jawa disebut gung binadoro atau ya gentur tapani. Gentur tutopo itu nanti hasilnya antara lain adalah menjadi pribadi yang wicaksono. Wicaksono itu ya jelas pandai, cerdas, terampil, berpengetahuan, berkelakuan yang baik, dan yang kedua adalah waskito. Ya kalau siapa yang tepat ini ya sesungguhnya bergantung pada Wahyu Keprabon itu sendiri ya. Kalau Wahyu Keprabon sendiri itu juga punya syarat untuk bisa dapat masuk memilih para kandidat itu. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, yang memiliki wadah, ya wadah wahyu itu sendiri. Yang kedua memiliki power. Ya. Jadi ya mereka yang mempunyai kewicaksanaan dan waskito. Ya. Jadi terampil, berpengalaman, kemudian juga cerdas, punya kapabilitas untuk memimpin, dan kemudian juga waskito mengetahui tentang hal yang gaib. Dan dalam beberapa serat yang terpenting, kalau kita melihat dari pitutur Romo Wijoyo, ya, ada yang disebut dengan Astobroto. Jadi para pemimpin itu juga harus bersifat dermawan, berlaku adil, halus dalam berbicara, kemudian juga bertanggung jawab, berani menghadapi musuh. Ya. Ada 8 kaidah seperti yang dimiliki oleh para dewa. Nah, siapakah dari para kandidat yang mempunyai Astabrata ini juga saya tidak bisa melakukan fit and proper test ya. Jadi itu semuanya bergantung pada dari para pinisepuh atau para pemangku yang mempunyai wewenang untuk menentukan siapa yang dipilih untuk menjadi suksesor Mangkunegara ke-9 itu.
Harapan saya untuk yang terpilih menjadi Gusti Mangku yang ke-10, tugasnya memang cukup berat ya, karena Mangkunegaran ini memiliki aset yang sangat luar biasa, baik berupa aset-aset yang tidak bergerak maupun aset yang bergerak ya. Jadi aset-aset seperti perkebunan, kemudian juga lahan-lahan yang lain ya, mestinya dikelola kembali untuk diproduksi bagi kemakmuran bersama dan juga untuk mendukung pendanaan dan pelestarian bagi Puro Mangkunegaran itu sendiri ya. Kemudian juga pabrik ya, terutama pabrik gula, kalau toh kemudian diubah menjadi tempat pariwisata ya, kemudian pariwisatanya yang dikelola secara profesional sehingga dapat mendunia dan mendatangkan turis yang banyak ke kota Surakarta. Ini berarti kan juga multiplier efeknya juga akan memberikan keuntungan yang besar bagi rakyat Surakarta. Nah, juga pesan kami untuk mengembangkan dan melestarikan tradisi budaya ya, mestinya tetap harus ditingkatkan ya, seperti Bedoyo Anglir Mendung dan kelompok-kelompok budaya yang lain seperti tarian, pedalangan, batik, perkerisan, dan yang lain-lain itu membutuhkan satu penanganan yang lebih serius ya. Penanganan yang lebih serius agar supaya dapat meningkatkan kualitas Mangkunegaran seperti pusat kebudayaan dan juga akan memberikan keuntungan yang lebih baik untuk keluarga Mangkunegaran sendiri dan masyarakat Surakarta pada umumnya. Bagi nantinya kalau ada yang ternyata wahyunya jatuh ke orang lain ya, saya kira harus tetap istiqomah ya, tetap konsisten untuk tetap menjaga Puro Mangkunegaran ini sebagai suatu wilayah sakral ya, dan sekaligus wilayah profan yang harus didukung secara bersama-sama untuk dapat mengembangkan Puro Mangkunegaran sebagai puro yang bercahaya, yang memberikan keberkahan bagi keluarga Mangkunegaran sendiri dan juga bagi masyarakat Surakarta dan dunia.